Waalaikumsalam Bu Haji. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haji. Oke. Baik, Bapak Ibu ya, sambil menunggu teman yang lain hadir, kita mulai saja ya. Karena ada kegiatan selanjutnya. Gimana Bu, Bapak Ibu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu Haji. Bagaimana tugasnya juga? Nah, siap ya untuk kegiatan kita. Insya Allah siap Bu Haji. Baik Bapak Ibu, siap. sebelum lanjut ya, saya dulu ingin menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya bahwa untuk kegiatan kita pada hari ini kan nanti tugasnya akan di-upload di LMS ya, linknya. Oke Bu, Bapak Ibu. Ya siap Bu Haji. Untuk link yang akan diupload itu kan nanti diupload di YouTube dulu, baru linknya dikirim ke LMS ya. Nah, untuk rekamannya, boleh rekaman ini nanti saya kirimkan ke Ibu, kemudian edit, ambil masing-masing hasil rekamannya. Kemudian yang kedua, boleh Ibu, Bapak merekam ulang, ya, merekam ulang untuk praktiknya. Kemudian itu yang diupload di YouTube, kemudian dikirim linknya dia. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Yang jelas saya berikan kesempatan ke Bapak Ibu semua ya, yang terbaik. Oke. Bisa didengar saya, Bapak Ibu? Bisa Bu Haji. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, sebelum kita praktik berkelompok, nanti waktunya paling lama 15 menit ya, satu kelompok. Untuk bergantian selaku coach, kemudian selaku coach juga. Begitu sebaliknya, jadi hanya maksimal 15 menit kita gunakan ya. Nggak apa-apa, nggak sampai 15 menit, tapi yang jelas maksimal. Oke, baik Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya izinkan saya dulu share sebelum kita lanjut untuk praktik coachingnya. Oke. Ini sudah bisa dilihat, kelihatan ya? Sudah? Halo. Ya sudah Bu Haji. Oke. Oke. Kita lanjut kembali ya. Baik Bapak Ibu, untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu materi terkait dengan modul 2.3 itu coaching untuk supervisi akademik pada ruang kooperasi sesi kedua. Waktunya itu 2 JP saja Bapak Ibu ya, jadi 2 kali 45 menit. Jadi hanya cuma 1 jam setengah itu akan dibagi. Kalau 15 menit itu ada waktunya 15 menit juga untuk presentasi saya untuk menyampaikan mengapa apa yang akan dibukukan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan tidak apa-apa, tidak sampai 15 menit, tapi yang jelas maksimalnya 15 menit Bapak Ibu. Kita lihat saja jamnya semua ya pada melakukan praktik. Kemudian untuk identitas modul itu paket modul praktik pembelajaran berpihak pada murid, kemudian modulnya coaching untuk supervisi akademik, isinya ruang kolaborasi 2, JP 2, JP 45 kali 45 menit. Kemudian secara individu sama seperti ketiga, secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk pencapaiannya dan meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri, guru dan rekan sejawat. Kemudian capaian modul memiliki paradigma berpikir coaching dan berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat, kemudian menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian capaian khusus modul ini 12 ya, seperti kemarin, jelaskan konsep coaching secara umum, bedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Kemudian jelaskan konsep coaching melalui pendidikan, pendekatan dan orang lain atau rekan sejawat. Menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Melakukan percakapan coaching dengan alur cerita, memperhatikan 3 kompetensi ini, coaching presence, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Dan terakhir, perhatikan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ini untuk capaian modul ya. Selanjutnya, agenda kerjanya pembukaan tadi sudah, pembelajaran, kolaborasi, praktiknya, kemudian review aktivitas pembelajaran. Kemudian penutup. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Semoga kegiatan kita pada saat sekarang ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Selesai. Kita lanjut ya. Ini tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan TGP. Ini pembukaan ya, skenario pembelajaran. Pembukaan, ada penyambutan, penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan belajar, kemudian penjelasan instruksi coaching, diskusinya itu untuk presentasinya ya, praktik coaching, bukan diskusi. Pengisian lembar refleksi diri kan sudah dikirim di grup semuanya. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching. Kemudian
penguatan praktik coaching, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, kemudian terakhir penutup atau foto bersama. Ini untuk kesepakatan belajar, ini ada 6, sama seperti kemarin yang disampaikan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka, saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan persamaan gembira. Dengan tambahan yang selalu ditambahkan itu pada saat kita berbicara harus buka kamera. Untuk refleksi pembelajaran, ya ada pertanyaan pemantik ya. Ini terkait dengan refleksi Bapak Ibu. Saya hanya cuma memberi contoh ini. Ada pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ini ada saya ambil dari teman yang mengirim, sudah melakukan percakapan dengan terbuka, kemudian saya bisa belajar coach bersama teman dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian masih perlu diperbaiki, ditingkatkan. Meningkatkan keterampilan dalam komunikasi coach seperti tidak kaku dalam bertanya, membuat pertanyaan yang berbobot agar permasalahan sesuai dengan tujuan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan itu tetap dalam kondisi present atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kondisi yang dilakukan pada saat sebelum coach yaitu saya harus dengan memberi reaksi yang menyenangkan, dengan senyum ramah serta menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, membuat coach merasa nyaman dan rileks untuk berbicara. Ini saya yakin dan percaya semua begini ya, harus melakukan memberikan reaksi yang menyenangkan bagi teman yang ada di depannya ya. Kemudian kondisi saat coach, saya mencatat tujuan utama masalah atau poin utama, kemudian fokus mendengarkan, mencermati dan merespon cerita yang disampaikan oleh coach. Saya kira seperti itu. Semua ini hanya cuma saya ambil dari pendapat dari maaf, ini ada umpan baliknya dari coach. Tanya untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya rasakan sangat senang karena bisa berbagi dengan teman masalah yang saya hadapi. Ada perasaan yang berbeda dari ini, Bapak Ibu? Sama ya? Atau Bapak Ibu melakukan kegiatannya dengan merasakan jengkel kah atau apakah dan sebagainya, atau tegang kah atau bagaimana? Bapak Ibu? Tidak ya? Deg-degan nih coaching. Ya, deg-degan. Ya. Deg-degan. Kenapa deg-degan, Pak? Kenapa deg-degan? Karena ini praktik kali pertama Bu Haji terkait dengan coaching. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti seterusnya tidak ya. Bapak Ibu, ini kan yang kita perhatikan ini bagaimana seorang guru berperan sebagai coach dan seorang guru berperan sebagai coach ya. Nah nanti pada saat betul-betul Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak, nanti akan melihat situasi dan kondisi seperti apa, Bapak Ibu manfaatkan itu. Tapi bukan hanya cuma teman guru ya, tetapi itu untuk muridnya juga, bagaimana Bapak melakukan itu. Ya. Saya lanjut ya. Ini contoh, kemudian, nah ini aktivitas sesi ruang kolaborasi, ini instruksinya Bapak Ibu. Praktik coaching dilakukan dengan model Tirta, praktik coaching dilakukan secara berkelompok ya. Kemudian berkelompok maksudnya ini 2 orang. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coach. Ini menggunakan waktu 15 menit maksimal. Ini yang di bawah ini. Oke Bapak Ibu, kemudian praktik coaching dilaksanakan dengan ini tidak dilakukan dengan breakout room ya, karena kita hanya cuma 5 kelompok. Kalau 7 kelompok mungkin bisa. Tapi ini 5 saya kira bisa diselesaikan kalau menggunakan waktu 15 menit. Terus ini tidak ada yang menjadi host ya. Co-host ya.
Kemudian hasil rekaman nanti akan diunggah di LMS. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang sudah dilakukan. Kemudian ini rubrik penilaiannya nanti ya, pada saat Bapak Ibu melakukan kegiatan itu, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching, kemudian ketepatan waktu pengumpulan tugas. Ini ada 4 hal ya, untuk kriteria penilaiannya nanti pada saat Bapak Ibu melakukan presentasi, dan terakhir ketepatan waktu dalam pengumpulan tugasnya. Oke. Saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Sekarang saya stop share ya. Ya. Ingat Bapak Ibu waktunya ya, waktu untuk melakukan praktik coaching. Baik, yang pertama kelompok 1 juga. Yang lain silakan mengamati Bapak Ibu, bisa dicatat-catat. Kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan, ada hal yang perlu ditambahkan, atau apalah istilahnya, yang jelas Bapak Ibu ada catatan yang dibuat untuk teman-teman yang lain pada saat melakukan. Silakan amati ya, silakan melakukan pengamatan terhadap teman yang kelompok yang melakukan praktik coaching. Sekarang saya persilakan kelompok 1, silakan. Ingat waktu ya. Kelompok 1. Ya, saya Ibu Haji. Pratiwi dengan pasangannya. Muhammad Syafri, Ibu Haji. Oke, Pak Sapri, silakan. Saya catat juga ya. Pak Syafri. Aktif ya, Pak? Ya, siap baru sampai ya, siap Bu. Ya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Syafri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak agak sedikit murung. Mungkin ada yang mengganjal di perasaan Bapak? Iya betul Bu. Ada sedikit masalah yang saya hadapi ini dan sepertinya agak rumit. Yang membuat saya agak sedikit terbeban dari sisi pemikiran. Ya, kalau tidak keberatan, mungkin Bapak bisa berbagi dengan saya. Mungkin saya ada sedikit saran atau kita bisa selesaikan bersama, Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi begini, kemarin ada kasus di sekolah ini, kejadiannya di mana saat waktu anak-anak bermain, kemudian ada satu peristiwa yang tidak lazim terjadi, di mana anak sementara bermain dengan teman-temannya, tapi secara tidak sengaja siswa ini menyentuh kehormatan seorang siswi, dan siswi ini merasa tidak terima dengan kejadian itu, dan pada akhirnya dia memberitahu keluarganya, orang tuanya, sehingga orang tuanya pun tidak menerima kejadian itu dan kemudian datang ke sekolah marah-marah dan meminta agar menuntut pertanggungjawaban siswa tersebut. Dan kami kaget juga karena peristiwa ini tidak dilaporkan kepada saya. Yang secara kebetulan saya adalah wali kelasnya, kemudian saya juga sebagai guru BP karena di sekolah ini tidak ada guru BP yang murni, sehingga saya diminta oleh kepala sekolah agar mengampu juga sebagai guru BP. Itu masalahnya, Bu. Wah, sepertinya rumit sekali, Pak. Dan ini masalah yang menurut saya juga cukup besar, Pak. Jadi kira-kira untuk menangani masalah ini, Bapak merasa ada kesulitan atau tantangan yang kira-kira Bapak rasa akan terjadi begitu, Pak?
Iya, jadi ini kayaknya agak sedikit memang agak rumit karena sudah melibatkan eh, orang lain di mana orang tua siswa itu sendiri yang di luar bayangan saya bahwa akan terjadi kasus seperti ini. Tapi insya Allah ya setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, betul itu, Pak. Semua masalah pasti ada solusinya. Jadi kira-kira rencana tindak lanjut Bapak untuk mengatasi masalah ini seperti apa, Pak? Iya, jadi setelah kejadian itu, ya tentu kami selaku penanggung jawab mencari langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi pertama-tama saya memanggil kedua anak ini untuk melakukan interogasi ya satu-satu. Di samping juga siswa yang lain yang ikut bermain pada saat itu sebagai saksi untuk memberikan tambahan informasi supaya kita tahu seperti apa kronologisnya, duduk permasalahannya, kemudian kita mencari solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sudah diketahui oleh pihak luar, ya terutama daripada orang tua siswa, agar supaya persoalan ini eskalasinya tidak terlalu besar, melebar, dan supaya cepat diselesaikan. Jadi kami akan berusaha untuk memanggil masing-masing orang tua siswa tersebut, kemudian juga dari pihak komite, dan termasuk mungkin dari unsur pemerintah, ya kepala desa, yang secara kebetulan juga keluarga dekat daripada siswa perempuan ini. Sebab ini orang tua siswa ini, dia ingin penyelesaian secara adat. Dan di sekolah kita tidak ada aturan seperti itu. Kita tetap punya aturan tersendiri ya internal di sekolah, di mana ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dalam rangka menegakkan kedisiplinan, tentu ada sanksi-sanksi yang kita berikan, baik itu yang ringan maupun berat. Ya, misalnya teguran, skorsing, dan yang paling beratnya itu kalau di sekolah adalah mengembalikan siswa kepada orang tuanya untuk dibina. Kalau dulu diistilahkan itu dikeluarkan, tapi sekarang diistilahkan lagi dikembalikan kepada orang tua. Itulah sanksi terberat yang diberlakukan di sekolah. Adapun penyelesaian secara adat itu tidak berlaku di sekolah, itu berlaku di luar sekolah. Nah, inilah hal-hal yang akan kita kompromikan dengan kedua pihak ini untuk mencari solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, termasuk anak itu sendiri, karena kita tahu bahwa siswa ini masih memiliki masa depan yang panjang. Demikian. Ya, bagus sekali Pak langkah yang ingin Bapak lakukan karena memang ini terkait orang tua dan penyelesaiannya selalu ingin menggunakan hukum adat, maka memang yang perlu dilibatkan salah satunya komite dan pemerintah setempat, Pak. Jadi untuk memudahkan langkah yang Bapak lakukan tersebut, apa pendekatan khusus yang Ibu ingin Bapak lakukan? Iya, jadi tentunya kami lebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan, ya, karena bagaimanapun setiap tindakan itu harus dengan persetujuan dengan pimpinan kepala sekolah. Alhamdulillah langkah yang ingin saya tempuh itu disetujui oleh kepala sekolah, dan tetap ada pendekatan-pendekatan personal secara persuasif kepada masing-masing orang tua untuk mencari solusi yang terbaik agar supaya masalah ini cepat selesai dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena kejadian ini bukan karena unsur kesengajaan,
tapi itu di luar daripada kesengajaan. Namun demikian, ya dari pihak korban ini merasa tidak terima dengan itu, tentunya ini akan menjadi panjang kalau kita tidak cepat mencari solusinya, sehingga eskalasinya akan tambah rumit dan berkepanjangan. Oleh karena itu, dari pihak sekolah tetap berinisiasi jalan terbaik untuk mempertemukan kedua belah pihak, kita kompromikan dan mencari solusi terbaiknya. Demikian, Ibu. Ya, menurut saya langkah mulai dari perencanaan sampai pada tahap akhirnya, saya rasa sudah cukup matang apa yang Bapak rencanakan, karena selain mengidentifikasi langkah penyelesaian, Bapak juga sudah punya alternatif solusi tadi, mulai dari solusi pertama, kemudian solusi kedua, jika langkah pertama gagal, dan yang paling penting saya lihat Bapak punya pendekatan khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Semoga masalah ini cepat selesai, Pak, dan semoga bisa diselesaikan secepatnya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selanjutnya mungkin berpindah peran lagi, Bu ya. Bagaimana Pak menurut Ibu Fasil tadi? Apakah Apakah berganti? dulu masukan atau seperti apa, atau langsung dulu berpindah peran? Ya, langsung berpindah peran Pak, tapi ingat waktu Pak ya. Waktu. Ya. Ya, baik. Ingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Pratiwi? Alhamdulillah baik Pak. Oke, saya lihat akhir-akhir ini Bu Pratiwi ini kurang ceria ya, kurang bersemangat. Mungkin ada sesuatu yang menjanggal pemikiran Ibu Pratiwi. Betul sekali Pak. Akhir-akhir ini saya ada sedikit pikiran terkait salah seorang siswa saya di kelas Pak. Oh ya, kalau boleh saya tahu ya seperti apa siswanya di kelas Ibu itu? Jadi saya mendapati salah seorang siswa yang akhir-akhir ini jarang datang ke sekolah Pak, sering bolos begitu. Jadi dia dari rumah, setahunnya orang di rumah, dia sudah ada di sekolah karena dia berangkat dari rumah itu memakai pakaian sekolah lengkap beserta perlengkapan lainnya. Tapi ternyata tidak sampai di sekolah, seperti itu Pak. Oh ya, oke. Kalau bisa saya tahu apakah ini berlangsung lama atau hanya 1-2 kali ya, atau itu memang hampir setiap waktu melakukan hal seperti itu? Saya perhatikan setiap hari Kamis dia tidak datang Pak, dia bolos begitu. Jadi dari rumah bersiap untuk ke sekolah, tapi tidak sampai di sekolah. Jadi setiap hari Kamis seperti itu. Dan setelah saya berupaya mengidentifikasi dari menanyakan beberapa temannya, ternyata memang si anak ini pernah curhat kalau dia malas sekali ikut pelajaran agama. Dan memang pada setiap hari Kamis ada jadwal mata pelajaran agama, Pak. Oh ya. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu pernah melakukan interogasi secara individu dengan siswa itu? Apa yang menyebabkan dia sering tidak masuk pada mata pelajaran tertentu? Ya, jadi sebelumnya saya sudah pernah memanggil si anak ini, Pak. Saya coba melakukan pendekatan personal, bertanya dari hati ke hati. Si anak ini cuma menjawab bahwa dia malas menulis. Katanya kalau pelajaran agama disuruh mencatatnya terlalu banyak. Nah, dia capek katanya menulis. Tapi yang saya perhatikan sebenarnya anak ini masalahnya bukan di situ saja. Jadi si anak ini saya lihat sepertinya dia cukup kesepian sehingga berusaha mencari perhatian dengan cara yang salah. Seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Setelah Ibu melakukan interogasi dan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh siswa tersebut, kira-kira Ibu sudah merencanakan kira-kira seperti apa menangani masalah
yang dialami oleh siswa ini agar siswa tersebut bisa belajar setiap waktu dan merasa senang mengikuti semua pelajaran. Mungkin ada Baik. langkah yang dilakukan oleh Ibu. Seperti apa? Saya berencana akan melakukan pendekatan yang lebih intens lagi terhadap anak ini karena pertama saya perhatikan dia memang kurang perhatian karena sebenarnya belum sekitar beberapa bulan yang lalu memang dia baru saja kehilangan ibunya. Jadi mungkin dia merasakan ada guncangan seperti itu sehingga mungkin saya juga bertindaknya bukan hanya sebagai ibu guru tapi paling tidak berupaya menjadi seolah pengganti ibu. Jadi berusaha merangkul si anak ini. Kemudian selain itu saya juga akan mencoba mengkomunikasikan dengan ibu guru agama, menyampaikan bahwa kendala mengapa si anak tidak pernah datang pada agama. Ya, Bu. Kasih makan nih. Bu Pratiwi. Gangguan signal ya. Iya, bisa terlempar. Diulang pertanyaan terakhir, Pak. Oh iya. Jadi oke, saya berharap semoga solusi yang di Maksudnya perencanaan yang ditanyakan apa, Pak? Maaf tadi terlempar sebelum saya jawab. Oh, itu tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu agar supaya anak ini bisa lagi kembali belajar dan merasa senang mengikuti semua mata pelajaran. Ya, baik, pertama langkah yang saya lakukan dari sisi anak dulu, Pak. Saya berupaya melakukan pendekatan yang lebih intens, berhubung karena si anak ini memang terlihat dan sangat kesepian dan berusaha mencari perhatian dengan cara yang salah. Jadi saya ingin bertindak bukan saja sebagai ibu guru, tapi seolah menggantikan peran seorang ibu yang ingin merangkul anaknya. Jadi saya berusaha mendekati dari hati ke hati agar si anak ini lebih tersentuh dan semoga kedepannya lebih bersemangat ke sekolah. Kemudian selanjutnya saya ingin mencoba berbicara dengan cara yang baik kepada ibu mata pelajaran agama. Semoga bisa menggunakan metode yang sekiranya jangan terlalu banyak mencatat sehingga bukan cuma si anak ini, bisa saja anak lain juga kehilangan motivasi jika terlalu jenuh. Jadi tentu saya juga butuh cara untuk yang tepat untuk bisa mengkomunikasikan kepada ibu guru agama. Oh ya, saya kira langkah yang ditempuh oleh Ibu ini sangat bagus sekali. Hanya saja bagaimana kalau apa yang dilakukan oleh Ibu masih hasilnya nihil ya. Mungkin ada alternatif lain ataukah Ibu berencana melibatkan pihak yang lain? Jadi saya sudah berpikir bahwa Ya, lanjut Bu. iya, saya sudah berpikir bahwa rencana alternatif solusi yang ingin saya lakukan yang pertama pada si anak ini saya juga berupaya berkomunikasi dengan orang tuanya yaitu bapaknya agar membantu kami mengontrol. Jadi kalau bisa diantarnya jangan cuma sampai depan pintu, untuk di awal-awal mungkin bisa diantar sampai ke depan gerbang sekolah. Jadi memastikan bahwa si anak-anak ini memang sampai di sekolah. Kemudian dari sisi ibu guru agama, jika memang apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati beliau, mungkin saya bisa memohon atau meminta bantuan dari kepala sekolah yang memang dalam hal ini punya kewenangan untuk memberi masukan terhadap guru bantunya. Seperti itu, Pak. Oke, sungguh bagus. Terakhir mungkin waktu pelaksanaannya Ibu, kira-kira kapan ya bisa dieksekusi? Insya Allah karena masalah ini sudah berlarut-larut, insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Iya. Oke. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Kira itu cukup dari kelompok satu. Kasih Demikian. aplaus dulu untuk semua.
Fasil. semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya untuk Pak Safri dengan Ibu Pratiwi. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Siap, ya Bu Haji. Ya, silakan Pak, ingat waktu Pak ya. Ingat kalau memang waktunya sudah mendesak, ingat bisa untuk yang jelas proses coachingnya itu sudah dilaksanakan ya. Ya. Oke, silakan. Bu Erna. Halo Ibu Erna. Nggak ada Bu Erna. Sambil menunggu Ibu Erna, kita pindah ke kelompok 3. Sabar Oke, Pak Bu Habibie Haji. ya. Siap. Oh Siap, ada. Bu Haji. Oke. Ya. Oke, Bu Erna. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke. Langsung Pak, Bu. Karena Oke. waktu. Assalamualaikum Pak Habibie. Bagaimana kabarnya Pak Habibie? Oh, iya. Pak Habibie. Ya, mohon maaf. Oke, Assalamualaikum Pak Habibie. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Terima kasih Pak Habibie sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita Iya. kali ini. Oke, kali ini Habibie mau bicara tentang apa tujuan yang ingin Bapak capai dari perbincangan kita hari ini? Iya Bu, mudah-mudahan hari ini saya dapat menyelesaikan masalah tersebut terkait tentang solusi untuk membantu anak-anak yang mungkin mengalami keterlambatan motorik kasar. Saya ingin mereka bisa ikut dalam kegiatan fisik tanpa ada yang rasa takut dari mereka. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Tujuan yang sangat bagus Pak Habibie. Kali ini kita akan sama-sama mencari solusi bersama ya. Sekarang mari kita tunjukkan bagaimana cara menentukan tujuannya. Oke, kali ini Pak Habibie di sini mari kita gali lebih dalam ya. Dari skala 1 hingga 10, sejauh mana Bapak di sini merasa dalam mencapai tujuan yang ini Bapak capai tadi? Ya, halo. Oh, ya. Ya, mungkin kalau saya amati mungkin hanya sekitar 5, Ibu. Saya merasa perlu masih banyak belajar lagi tentang cara mendukung dan perkembangan motorik kasar anak-anak. Oh, seperti itu ya. Itu hal yang wajar ya Pak. Adakah kira-kira kekuatan atau potensi yang bisa Bapak manfaatkan dalam mencapai tujuan Bapak tadi? Kalau di sekolah saya kekuatan kita adalah sebagai guru, yaitu kita mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan yang ada di sekolah, terutama di kelas. Kita juga bisa mencari contoh-contoh latihan yang bisa kita terapkan seperti itu. Oh, bagus sekali ya Pak Habibie. Kira-kira di sini apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat dalam situasi ini? Yang saya lihat, kita sebagai guru bisa mencari saran dari ahli atau sesama guru yang pernah mengatasi masalah serupa, atau yang guru yang lebih
lebih senior daripada kita. Oh, oke, bagus sekali. Nah, adakah kira-kira hambatan atau kendala yang kemungkinan muncul dari masalah tadi, Pak Habibie? Kalau kemungkinan hambatan yang pastinya pasti ada, Ibu, ya. Misalnya anak-anak yang tidak langsung bisa ikut latihan dan perlu waktu yang lebih lama lagi. Oh, iya. Gimana solusi kira-kira yang bisa Bapak pikirkan dalam menghadapi hambatan tersebut? Kalau menurut saya ya, seorang guru mungkin kita bisa dengan memberi variasi latihan dan memberikan perhatian ekstra terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian ini, terutama anak-anak yang terlambat motoriknya. Oke, Pak Seperti itu. Habibie. Jadi Bapak sudah mempunyai beberapa solusi ya dalam menangani masalah Bapak tadi. Kalau begitu, gimana rencana aksi Bapak selanjutnya untuk mencapai tujuan ini, Pak? Kalau rencana, insya Allah saya ingin membuat rencana mingguan, di mana dalam rencana itu berisi latihan yang bisa kami lakukan bersama-sama di kelas. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Adakah prioritas tertentu dalam rencana Bapak tadi yang akan Bapak lakukan? Kalau prioritas yaitu memberi kesempatan kepada semua anak-anak untuk berpartisipasi tanpa merasa ada yang tertinggal atau ada yang merasa terpinggirkan, seperti itu, Ibu. Oh iya. Kira-kira berapa lama Pak Habibie di sini waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan rencana yang Bapak sebut tadi? Kalau yang saya gadang-gadang atau yang saya target itu mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan kita sudah bisa melihat perkembangan anak-anak yang ada di kelas. Jadi kurang lebih sebulan lah. Mudah-mudahan ada perkembangan yang positif. Oh iya. Dari perkembangan yang tadi, kira-kira bagaimana cara Pak Habibie dalam mengukur keberhasilan dari rencana Bapak tadi? Maksudnya di sini bagaimana, apa tolak ukur Pak Habibie yang Bapak lakukan agar semua rencana yang Bapak rencanakan tadi dikatakan sudah berhasil? Untuk melihat ketercapaiannya mungkin atau keberhasilannya, kami dapat melihatnya dari sejauh mana siswa atau anak-anak bisa mengikuti latihan, dan kemudian dari tingkat kepercayaan diri mereka yang apakah meningkat atau tidak, seperti itu. Oh iya. Oke, tapi kan Pak Habibie setiap rencana itu kan pasti mempunyai tantangan, akan ada selalu tantangan. Terus di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kira-kira apa langkah yang Bapak lakukan dalam mengatasi gangguan yang kemungkinan muncul dari rencana Bapak tadi? Kita bisa mengevaluasi rencana tiap minggu dan cari tahu apa yang bekerja dan apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi tetap terevaluasi tiap minggunya, yang mana perlu ditingkatkan dan yang mana perlu dipertahankan, seperti itu, Ibu. Oh, iya. Oke. Rencana Bapak tadi sudah bagus sekali. Terus bagaimana kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana ini?
tentunya saya harus berusaha keras, konsisten dalam menjalankan rencana ini, kemudian sedikit mengorbankan waktu untuk lebih memperhatikan anak-anak tersebut. Bagus sekali, Pak. Kira-kira apakah Bapak butuh bantuan ataukah Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tadi itu, apakah siapa yang bisa kira-kira membantu Bapak dalam menjaga komitmen tadi? Tentunya secara pribadi saya tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari teman-teman sesama guru. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan sesama guru yang ada di sekolah saya, seperti itu, Ibu. Oke. Bagaimana Bapak berencana, apa kira-kira rencana Bapak tindak lanjut selanjutnya setelah sesi coaching ini kita laksanakan, Pak? Apa rencana Bapak? Saya akan membuat sebuah rencana mingguan dan tiap minggu melakukan diskusi dengan sesama guru agar dukungan itu terus terjaga dan supaya apa yang kami rencanakan dapat berhasil. Bagus Seperti sekali itu. ya Pak Habibie. Iya, bagus sekali ya Pak Habibie. Saya yakin insya Allah Bapak akan bisa sukses dalam memberikan dukungan pada anak-anak Bapak tadi terkait dengan perkembangan motorik kasar mereka. Iya, iya. Terima kasih banyak juga Ibu Erna. Saya sangat senang berbincang dengan Ibu untuk menjalankan rencana ini. Iya, sama-sama Pak. Ingat ya Pak, kita itu sangat berperan penting dalam perkembangan anak-anak sebagai pendidik di sekolah. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Insya Allah saya akan selalu membantu Bapak dalam menangani perkembangan anak-anak Bapak di sekolah. Iya, terima kasih kembali Ibu Erna. Saya akan berusaha sebaik mungkin, insya Allah. Ya, Terima semangat kasih. terus Pak Habibie. Insya Allah Iya, kita Ibu. bisa Iya, memberikan iya. dampak positif. Siap, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung yang warahmatullahi kedua ya, yang wabarakatuh. kedua. Peran kedua, Bu. Ingat waktu ya, Pak. Jadi Bu, kita lagi Oh, langsung. yang terlambat. Ya. Lanjut, ceritanya. Oke. Siap. Assalamualaikum Ibu Erna, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Habibie, kabar saya ya seperti Bapak lihat ada sedikit masalah Pak. Oh iya, baik. Oke. Kalau kali ini apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Erna kepada saya? Atau ada masalah? Iya Pak, begini Pak, saya ingin curhat Pak kepada Bapak mengenai siswa saya yang selalu terlambat ke sekolah Pak, seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau menurut Ibu Erna, apa pendapat Ibu Erna tentang masalah ini? Kalau begini Pak, saya ingin dengan adanya coaching ini, saya bisa mencari solusi bagaimana menangani siswa yang datang terlambat ke sekolah Pak, seperti itu. Iya, 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 iya. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira siswa yang terlambat ke sekolah itu, kenapa kira-kira sampai mereka terlambat? Kalau menurut Ibu sendiri?
Ini Pak, setelah saya saya lihat, saya perhatikan kemungkinan ada faktor dari orang tuanya juga yang terlambat mengantar anaknya ke sekolah, seperti Iya, itu Pak. Jarak rumahnya juga yang mungkin agak jauh atau karena akhir-akhir ini sering hujan, jadi iya. anak sering datang terlambat ke sekolah Pak, seperti itu. Oke. Tentunya masalah ini bukan di sekolah ibu saja ya. Eh, Mungkin di sekolah-sekolah lain juga memiliki permasalahan yang sama dengan Ibu Erna. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk mengurangi keterlambatan siswa ini? Kalau menurut saya Pak ya, mungkin di sini perlunya adanya keterlibatan antara orang tua siswa di rumah dengan guru di sekolah agar agar balance antara bahwa ada peraturan di sekolah kalau jam masuknya itu di jam-jam PAUD itu kan jam masuknya jam 8, jadi harus ada kerjasama antara orang tua siswa di rumah dengan guru di sekolah bahwa jam 8 teng itu anak sudah ada di kelas. Seperti Iya. itu Pak. Iya. Kira-kira menurut Ibu langkah yang dapat Ibu Erna tempuh dalam langkah awal ya, langkah awal yang dapat ditempuh untuk menangani masalah seperti ini, apa yang Ibu lakukan? Langkah awalnya apa? Kalau menurut Ibu? Oh iya Pak. Seperti halnya tadi yang saya sudah sebutkan Pak, di sini harus ada keterlibatan. Jadi langkah awalnya mungkin Pak dengan misalnya tatap muka dengan orang tua langsung menceritakan tentang bagaimana peraturan di sekolah bahwa jam 8 sudah ada di kelas. Selain itu juga melalui grup WhatsApp, di situ kita jelaskan tentang tata tertib sekolah bahwa jam 8 itu sudah masuk. Jadi semoga dengan ini tidak ada lagi siswa yang terlambat seperti itu, Pak. Ya. Jadi intinya Ibu ingin membuka komunikasi dengan orang tua siswa ya, begitu ya Bu? Iya Pak, seperti itu Pak. Oh iya iya iya. Kira-kira menurut Ibu jika langkah ini Ibu ambil, apa kekuatan Ibu dalam melakukan langkah ini? Apa yang Ibu, apa yang mendasari Ibu ingin melakukan langkah ini? Kekuatan apa yang ada pada sekolah yang mungkin Ibu dapat lakukan dalam berkolaborasi dengan orang tua siswa? Oh iya Pak. Kalau kekuatannya Pak, di sini kan kami di sekolah itu mengadakan namanya kelas orang tua atau parenting. Di situ Iya. kami bisa menjelaskan kepada orang tua siswa, misalnya dalam hal ini mengenai tata tertib sekolah bahwa jam 8 sudah ada, jadi kami memberikan pemahaman kepada orang tua siswa tentang peraturan sekolah. Jadi semoga dengan adanya kelas orang tua yang kami laksanakan tadi secara intens, waktunya Ya. juga sudah terjadwalkan. Semoga dengan ini bisa mengurangi keterlambatan anak-anak lagi Pak ke sekolah. Iya, mantap sekali. Tentunya mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan, saya optimis dapat menghasilkan hasil yang positif. Namun dari hasil yang positif ini pasti ada tantangan atau hambatan-hambatan yang mungkin bisa menghambat langkah Ibu Erna dalam mengatasi ini. Kalau menurut Ibu Erna sendiri, kira-kira hambatan yang mungkin saja terjadi dalam melakukan langkah ini apa kira-kira? Hambatan-hambatannya yang mungkin dapat
pengganjal dari langkah-langkah Ibu Erna dalam berkolaborasi dengan orang tua? Kalau hambatannya Pak, mungkin biasanya ada beberapa orang tua siswa yang sulit diajak berkomunikasi, tapi kan cuma biasanya ada 1-2 orang tua siswa yang sulit diajak komunikasi mengenai masalah tadi. Itu juga Pak, kalau misalnya diadakan kelas orang tua, kadang ada orang tua siswa itu yang menganggap sepele Pak, untuk datang ke sekolah, mengikuti, untuk hadir. Iya, Jadinya iya, cuma hal yang tidak penting begitu Pak. iya, 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 betul sekali. Tapi mungkin juga Waktu-waktu. baik Ibu Ernawati, Ibu Erna sangat positif langkah yang diambil. Jadi berikutnya mungkin apa prioritas tertentu yang Ibu rencanakan dalam langkah ini? Tentunya Pak, prioritas utama yang saya rencanakan yaitu tadi melibatkan orang tua siswa dan siswa dalam kegiatan di sekolah, kemudian menjelaskan kepada orang tua siswa dan siswanya sendiri tentang bagaimana peraturan di sekolah Pak, seperti itu. Ya, ya. Kira-kira Ibu Erna akan melakukan dalam jangka waktu berapa lama kegiatan ini? Insya Allah Pak, dalam beberapa bulan pertama ini saya akan saya akan meninjau dan akan segera melakukannya untuk melihat juga perubahan positif. Semoga lebih banyak atau keterlambatan siswa itu sudah berkurang, atau kalau bisa semuanya datang tepat waktu Pak. Iya, iya. Langsung ini Pak, terakhir. Cukup Siap. di akhir. Iya, iya. Siap. Ditutup Ibu Erna. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Pak Habibie sudah meluangkan waktunya Pak. Ya, Ibu Erna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puas dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kelompok 3. Bu Nurul siap? Ibu Nurul. Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bu Nurul. Apa kabar? Ingat Ya, selalu selamat Bu malam, ya. Ibu. Baiklah. Terima kasih, Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih. Bu Nurul, apa tujuan yang ingin Ibu capai pada percakapan kita kali ini? Iya, Ibu. Jadi hari ini saya ingin bercerita sedikit dengan Ibu tentang materi meningkatkan pemahaman siswa Ibu terhadap materi di kelas saya, Bu. Iya. Iya. Baik Ibu Nurul, itu merupakan tujuan yang sangat bagus, dan sekarang mari kita mengidentifikasi situasi pada saat ini. Kira-kira Bu Nurul, apa yang Ibu lihat sebagai tantangan utama dalam meningkatkan pemahaman siswa Ibu? Iya Ibu, jadi di kelasku itu Ibu, dan saya merasa itu ada beberapa siswa yang kita dalam mengikuti pelajaran Ibu, meskipun Ibu saya sudah menerapkan berbagai macam metode untuk meningkatkan pemahaman siswa Bu.
Oh, begitu. Kira-kira Ibu Nurul metode-metode apa yang sudah Ibu Nurul coba terapkan di kelasnya Ibu? Bisa barangkali Ibu disebutkan Ibu? Oh iya Ibu, jadi biasanya Ibu di dalam kelas itu saya sudah menerapkan bagaimana metode Ibu seperti metode pembelajaran langsung, di kelompok juga Ibu, penggunaan media dalam proses pembelajaran juga saya selalu gunakan Ibu, menggunakan video atau saya menggunakan slide-slide Ibu dalam proses pembelajaran. Bagus itu Bu Nurul, kita membuat rencana bagaimana kita mengatasi tantangan yang kita hadapi. Kemudian dari metode-metode Ibu yang sudah Ibu coba, itu menurut Ibu kira-kira bagian metode yang bagaimana yang paling efektif kira-kira? Iya Ibu, jadi di dalam proses pembelajaran metode yang paling efektif menurut saya itu Ibu diskusi kelompok. Jadi tapi dalam pelaksanaannya itu Ibu kadang tidak semua siswa di kelas itu aktif dalam proses belajar mengajar Ibu. Iya, ya begitu memang Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang kita lakukan itu adalah diskusi kelompok, tetapi ada siswa yang tidak kurang aktif. Kira-kira apa yang bisa Ibu Nurul lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelompok? Iya Ibu, jadi yang bisa saya lakukan yaitu mungkin saya bisa memberikan lebih banyak kesempatan Ibu untuk membuat siswa itu lebih berpartisipasi. Kemudian saya juga bisa memberikan umpan balik yang positif Bu kepada murid yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran saya di kelas Ibu. Iya, itu ide yang sangat bagus Ibu Nurul. Apakah ada kira-kira cara lain yang bisa Anda coba untuk meningkatkan partisipasi siswa itu tadi? Iya Ibu, jadi menurut saya yang bisa saya coba untuk meningkatkan partisipasi siswa itu Bu, saya bisa mencoba berbagai banyak kegiatan interaktif Ibu seperti permainan edukasi atau proyek-proyek dalam mengerjakan kerja kelompok itu Ibu. Wow, luar biasa Bu Nurul. Sekarang mari kita mencoba untuk membuat rencana tindakan yang konkret. Dalam 2 minggu ke depannya, bagaimana jika mencoba pendekatan itu, kemudian memberikan lebih banyak umpan balik positif kepada siswa tadi, kemudian menciptakan suasana yang mendukung, dan mengadakan lebih banyak kegiatan-kegiatan interaktif. Iya Ibu, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu katakan tadi. Nah, insya Allah Ibu, saya akan mencoba pendekatan ini dan saya akan mencatat bagaimana perkembangan yang terjadi di dalam kelas saya selama 2 minggu ke depan ini Ibu. Ya, bagus Ibu Nurul. Sekarang kira-kira apa langkah pertama yang akan Ibu Nurul ambil untuk memulai rencana kita ini, rencana Ibu? Ya, ya Ibu, saya akan memulainya dengan memberikan umpan balik yang positif Ibu sesering mungkin di dalam proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan merencanakan beberapa kegiatan interaktif untuk yang akan saya laksanakan minggu-minggu depan Ibu.
Iya, baik Ibu Nurul, mari kita amati hasilnya. Kemudian kita bisa bertemu kembali Ibu Nurul begitu 2 minggu ke depannya akan membahas perkembangan yang kita lihat dan apa yang bisa kita sesuaikan. Iya Ibu, baik, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Insya Allah saya akan mencoba melaksanakan pendekatan ini dan saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Ibu. Ya, sama-sama Ibu Nurul. Jangan ragu Bu Nurul ya untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan dukungan lebih lanjut dari saya selama proses ini. Insya Allah saya menantikan kabar baik dari Ibu Nurul. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, Oke, baik, terima kasih. Ibu Nurul dan Ibu Najwa, nanti dilanjut untuk sesi berikutnya ya. Kita beri kesempatan dulu untuk kelompok 4. Kalau masih ada Iya, waktu nanti akan perannya bertukar. iya, iya Ibu, siap. Iya, Terima ini kasih Ibu. Terima kasih siap. banyak. Oke, kelompok 4 silakan. Bu. Mana ke Ibu Jum? Yang lain silakan mengamati ya. Ibu Jum. Ay, mana ya pasanganku itu Ibu Haji. Ibu Jum mana Ki? Kelompok 5 satu. Iya, oke. Ada Ibu Alhamdulillah. Jum, ada Ibu Jum. Iya, sudah ada Ibu Haji. Insya Allah siap. Lanjut. Assalamualaikum Ibu Jum. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Maaf Ibu, kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan oleh Ibu. Saya lihat Ibu kurang bersemangat dan selalu termenung. Ibu lagi sakit atau lagi ada masalah dengan siswa di kelas Ibu yang sedang Ibu ajar? Oh iya Bu, saya lagi kurang bersemangat hari ini. Wah, kenapa bisa Bu? Apa yang membuat Ibu kurang bersemangat? Kira-kira Ibu bisa berbicara atau berbagi cerita sama saya? Iya Bu, hari ini saya bertemu kepala sekolah. Beliau menegur saya karena menerima laporan dari Bapak Lokasi Kurikulum mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mengapa Ibu? Ibu mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Apakah Ibu tidak memberikan pembelajaran di kelas atau ada hal lain yang Ibu lakukan? Bapak Lokasi Kurikulum komplain kepada saya karena saya tidak melakukan pembelajaran yang menguntungkan murid. Pembelajaran yang saya lakukan lebih berfokus pada guru, hanya karena saya lebih aktif di dalam kelas. Saya harus bagaimana, Bu? Sebenarnya proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus, Bu. Tetapi ada baiknya sebenarnya kita melakukan proses pembelajaran dengan lebih mengaktifkan murid, Bu, dibandingkan dengan guru. Tetapi begini, Bu, apakah menurut Ibu apa yang dilakukan di kelas itu sudah tepat? Maksudnya, apakah Ibu sudah tahu bahwa proses pembelajaran yang lebih mengaktifkan murid itu akan lebih memudahkan mewujudkan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi pendidikan pengajar Dewantara. Seperti itu, Bu? Iya tahu, Bu. Tapi saya berpikir dengan cara yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Kalau begitu, apa masalahnya Ibu sehingga Ibu tidak melaksanakan proses pembelajaran yang lebih terpusat pada murid atau yang lebih mengaktifkan murid seperti itu, Bu? Saya hanya ingin menjelaskan kepada Bapak Lokasi Kurikulum bahwa cara mengajar saya sudah benar dan sesuai dengan kurikulum saat ini.
Walaupun saya mengajar dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan tetap mengacu pada kurikulum. Terlebih, anak-anak lebih aktif ketika setelah mendapatkan penjelasan materi yang lebih terperinci. Oh, sebelum Ibu mengajar, kira-kira apakah Ibu sudah benar-benar menyiapkan bahan ajar? Misalnya kita memberikan kesiapan dalam proses pembelajaran yang akan melibatkan murid dibandingkan guru yang aktif. Kalau bisa, kita bisa menyediakan 1-2 hari untuk bisa menerapkan proses pembelajaran yang lebih terpusat pada murid seperti itu, Bu. Iya, Bu. Saya menyiapkan RPP, LKPD, dan penilaian. Saya membaca dan memasukkan buku penunjang sebagai sumber belajar, serta membuat grup belajar. Wah, hal yang Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa. Kira-kira bagaimana respon dan perasaan anak-anak mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu? Anak-anak lebih giat dan aktif dalam pembelajaran, Bu. Aktif bertanya dan memberi jawaban. Serta hasil kompetensi anak-anak sangat memuaskan. Anak-anak juga merasa senang dan bahagia sekali. Dilihat dari ekspresi wajah yang berseri-seri, tidak mengantuk, dan tidak mengantuk. Kira-kira jadi langkah selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan agar Wakasek Kurikulum serta Bapak Kepala Sekolah bisa tahu bahwa Ibu sudah menggunakan sistem pembelajaran yang lebih melibatkan murid dan memahami strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu itu sudah benar, sudah sesuai dengan student center seperti itu, Bu. Saya akan menjelaskan dan menyampaikan kepada Wakasek tentang perubahan model pembelajaran yang dilakukan dari teacher center menjadi student center. Betul sekali, Bu. Apa yang Ibu sudah jelaskan sudah benar. Hal ini tentu berkaitan juga dengan konsep pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus cermat dalam menyajikan pembelajaran yang lebih menarik. Nah, apa langkah Ibu selanjutnya setelah menemukan solusi dari proses masalah yang Ibu hadapi? Kalau boleh saya tahu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu agar masalah ini tidak terjadi seperti itu lagi? Saya akan menghubungi teman mengajar saya yang pernah juga mengalami hal seperti ini. Dengan harapan saya bisa bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Oh, luar biasa dengan langkah Ibu bahwa sistem kolaborasi yang baik bersama teman itu sungguh sangat bagus. Setelah Ibu menemui rekan Ibu, kira-kira langkah apa lagi yang Ibu akan lakukan kepada Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Wakasek Kurikulum? Saya bersama rekan kerja akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan jalan alur yang sedang saya alami. Saya akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran student center. Baiklah Ibu, saya akan mendukung langkah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami. Saya akan menunggu informasi dari Ibu tentang solusi-solusi yang terbaik, langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam proses penyelesaian permasalahan yang Ibu lakukan. Saya tunggu informasi dari Ibu ya. Terima kasih Bu atas dukungannya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Siap. Pak Supardi. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Supardi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ini Pak. Hanya saja saya memiliki sedikit problem ini Pak Samsul Bahri.
Oh, ada yang bisa saya bantu, Pak? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Pak. Tentu saja boleh, Pak. Kebetulan saya ada waktu kosong. Tapi apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya, Pak? Ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Saya ceritakan sama Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ya, memangnya ada masalah apa ini, Pak? Begini, Pak Samsul. Ada satu siswa saya, namanya Riang, sering terlambat masuk di kelas IPA. Hal ini membuat dia ketinggalan materi pelajaran dan mengganggu fokus belajar teman-temannya. Nah, saya sudah mencoba menegurnya beberapa kali, tapi dia tidak menunjukkan perubahan. Saya mengerti. Coba diceritakan lebih detail tentang bagaimana Rian terlambat. Kapan dia biasanya terlambat? Berapa lama keterlambatannya? Iya, biasanya tuh saya lihat Rian datang, biasa terlambat sampai 10-20 menit setelah bel berbunyi. Dia sering memberi alasan seperti bangun kesiangan, lupa membawa buku, atau antri di kantin untuk makan. Iya ya. Jadi apakah Bapak sudah pernah menanyakan alasannya secara langsung? Ya, saya sudah, tapi jawabannya selalu sama, Pak. Saya rasa dia tidak jujur kepada saya, Pak. Baik, sebelum kita fokus pada Rian, mari kita refleksikan terlebih dahulu bagaimana cara Bapak menegurnya. Apakah Bapak menegurnya dengan cara yang positif dan membangun? Mungkin cara saya menegurnya, Pak, terlalu keras. Saya sering marahi dan saya juga memarahi Rian di depan teman-temannya. Nah, itu mungkin salah satu penyebab Rian ini tidak terbuka kepada Bapak. Coba Bapak ingat, apakah Rian pernah menunjukkan perubahan positif setelah Bapak menegurnya? Sepertinya tidak. Dia tetap saja sering terlambat, Pak. Baik, sekarang mari kita fokus pada Rian. Menurut Bapak, apa yang mendasari kebiasaan Rian ini terlambat? Saya rasa dia itu malas bangun pagi dan tidak disiplin dalam mengatur waktu. Baik, apakah Bapak pernah menanyakan kepada orang tua Rian tentang hal ini? Belum. Saya belum sempat bertemu dengan orang tuanya. Saya sarankan Bapak untuk segera bertemu dengan orang tua Rian. Kemudian mendiskusikan masalah ini bersama. Mungkin orang tua Rian bisa membantu untuk mengatasi kebiasaan Rian terlambat, Pak. Baiklah, saya akan melakukannya, Pak. Selain itu, Bapak juga bisa mencoba beberapa strategi yang akan saya sampaikan. Misalnya, berikan Rian tanggung jawab untuk memimpin doa sebelum belajar atau menjadi ketua kelompok belajar. Hal ini dapat membantu Rian untuk disiplin dan menghargai waktu. Kemudian, berikan Rian pujian atau penghargaan jika dia datang tepat waktu. Hal ini dapat memotivasi Rian untuk terus berusaha datang tepat waktu. Atau Bapak juga bisa mengajak Rian untuk berdialog, kemudian mencari solusi bersama tentang bagaimana dia bisa datang tepat waktu. Hal ini dapat membantu Rian untuk
lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Baik, saya akan mencoba strategi-strategi tersebut. Terima kasih atas sarannya, Pak. Baik Pak, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak? Alhamdulillah, merasa lega dan senang sekali. Saya sudah menemukan solusi dari perbincangan kita ini, Pak. Syukurlah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, baik Pak. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, sampai jumpa kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk semua. Saya mohon maaf ya karena waktu sudah tidak sudah lewat lagi waktunya, jadi saya berharap ke Bapak Ibu untuk pengiriman videonya bisa direkam ulang ya, supaya masing-masing kelompok ada yang berperan sebagai coach, ada yang berperan sebagai coaching. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi dalam videonya itu lengkap ya. Karena tadi ada tiga kelompok yang tidak sempat. Halo. Terputus-putus, Bu. Bapak Ibu untuk selanjutnya saya Bapak Ibu membuat refleksi kegiatan sesi untuk kolaborasi yang kedua ini. Kira-kira dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Ada yang bisa berpendapat? Apakah ada peningkatan? Perbedaannya waktu latihan dengan pada saat presentasian sekarang. Pak Safri, silakan Pak. Ya, alhamdulillah saya rasa bagi kami ya berdua ada peningkatan karena seringnya latihan. Tentu ada kemudahan, hanya saja memang ada sedikit bebannya karena yang namanya kita dinilai, apalagi kami ini penampil pertama, tentu ada sedikit beban sehingga ada beberapa step-step yang kadang tertinggal. Ya, terutama di penyampaian tujuan perbincangan itu. Demikian. Silakan Ibu Usni. Oke. Ibu Usni. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Dalam hal ini saya lihat adalah sedikit peningkatan dari proses latihan yang saya lakukan, Ibu. Meskipun dalam sesi praktik yang saya lakukan kali ini mungkin masih bisa ditingkatkan karena awalnya saya deg-degan karena awalnya itu Ibu Jepun ada masalah jaringan sampai-sampai sudah berjalan beberapa menit baru bisa bergabung. Jadi adalah kayak gugup pada saat melakukan sesi praktiknya. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan proses coaching yang akan kami lakukan. Oke, enggak apa-apa kalau masalah jaringan itu biasa Ibu Usni.
Saya juga biasa. Sedangkan di jaringan saya, maaf ya saya tutup karena jaringan saya jelek, maka saya tutup kameranya. Ibu Najwa silakan Ibu Najwa. Ya, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini coaching tadi, alhamdulillah saya pribadi sangat bermanfaat dalam mengasah kemampuan berkomunikasi saya, tentunya dalam hal ini wawancara coaching, dan semoga kemampuan untuk ke arah yang lebih baik kita akan dapatkan bersama lebih mendalam lagi setelah mempelajari lebih lanjut dan banyak praktik lebih lanjut tentang coaching ini. Melalui kesempatan ini juga Ibu, saya ingin bertanya, karena tadi rekaman saya ternyata tidak terekam, error dengan Ibu Nurul. Ya, mudah-mudahan ada solusi bagi saya dengan Ibu Nurul tentang errornya video rekaman kami tadi, Ibu. Terima Oke, Bu kasih. Najwa, tadi sebelumnya saya sudah sarankan karena kalau rekaman saya kirim ke Ibu pasti harus edit ya per kelompoknya. Jadi tidak apa-apa Ibu berdua melakukan rekaman ulang ya. Rekaman ulang Iya, siap kemudian Ibu. diupload ke YouTube baru linknya dikirim ke LMS. Iya, Jadi siap Ibu. silakan perbaiki praktiknya. Apa-apa yang perlu dibenahi itu boleh silahkan masing-masing kelompok untuk merekam ya, karena saya memang pastikan pasti tidak terlalu bagus atau agak sulit ya untuk merekam karena saya ini linknya dari saya mau jadikan co-host masing-masing setiap anggota kelompok dan tidak bisa di laptop saya ini tidak muncul, jadi agak sulit kalau linknya ini saya kirim kemudian masing-masing kelompok untuk mengambil videonya kan. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu bisa merekam ulang ya, merekam ulang dengan menggunakan waktu 15 menit saja. Oke. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Pak Habibie, terakhir mungkin Pak Habibie. Silakan Pak Habibie. Iya, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan setelah melakukan simulasi coaching ini. Hal yang saya dapatkan yaitu adalah saya lebih kemampuan memberikan tanggapan atau umpan balik kepada coach semakin baik. Kemudian keterampilan bertanya juga semakin terasah. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa kalau ada perubahan ya. Sudah agak baik dibanding dengan pada saat pelaksanaan latihan. Dan saya pastikan nanti setelah lulus jadi CGP itu akan lebih baik lagi menata kata-kata, kalimat, ya. Kemudian ekspresi pada saat berhadapan dengan teman, pada saat melakukan praktik itu, melakukan kegiatan itu. Tapi bukan lagi praktik ya. Pada saat jadi CGP itu tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu melakukan seperti ini. Yang saya lihat yang sekarang ini kan pada umumnya Bapak Ibu ada guru terkait dengan masalah guru ya, pembelajaran guru. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di belakang hari ya, di saat nanti Ibu selaku guru atau selaku kepala sekolah atau guru terhadap muridnya. Yang ini kan guru dengan guru ya, kan seperti itu, rekan sejawat. Ya, nah nanti kalau menyusun kata-kata atau kalimatnya kalau terkait dengan siswa langsung yang kita hadapi bagaimana, seperti itu. Ini kan artinya melalui pengalaman ini, mudah-mudahan dalam menata kata-kata atau kalimat, dan begitu juga pada saat itu kan ada semua
syarat-syaratnya kalau kita berhadapan dengan siapa ya pada saat bicara Pak Supardi dengan Iya, Pak. Bu Haji. Mana Pak Supardi? Oke, Pak Supardi, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Supardi. Tahu seperti Pak Supardi tadi kayaknya ada orang di depannya betul pada saat bicara, ya, pada saat menyampaikan apa namanya, walaupun Tamayalan juga seperti itu, tapi intonasi dari kalimat Pak Supardi luar biasa, Pak, ya. Nanti ya gitu, terus berbicara dengan siapa, bagaimana ekspresinya. Saya kira demikian Bapak Ibu ya, jangan lupa silakan perbaiki videonya kalau mau Bapak Ibu untuk video ulang untuk setiap anggota kelompok, tapi videonya itu ada yang berperan sebagai coach, ada sebagai coachee. Begitu juga sebaliknya ya. Tadi mulai dari kelompok 3 tadi tidak melakukan itu karena waktu ya. Oke Bapak Ibu, saya kira demikian, silakan istirahat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan untuk malam ini. Sekali lagi mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Nurul, kita pindah ke link selanjutnya. Bapak Ibu, jika misalnya ada yang ingin video ulang yang berdekatan, boleh langsung videonya 2 orang di dalam satu video itu, boleh ya. Kalau berdekatan, artinya langsung berhadapan. Tapi kalau berjauh ya enggak apa-apa. Oke. Bukan melalui. Oke. Lanjut ke Google Meet. Gimana? Aku bombe kau Pak Bibi. Nggak mau kau bombe mau kau. Oh, saya itu bisa ikatan santai nih. Aja dah bombe. Itu nama aja. Bawang. Bawang lagi bisa kek. Atur jadwal dulu. Sekarang Awan nih. ya Kak, mojok Kak. Nih sekarang nih. Lanjut lagi sekarang. Sekarang terekam ini ya. Ini terekam, masih merekam Ki, Bu. Oh. Tuh, masukku keluar maki Pak dari sini, baru lanjut maki. Ada milinku saya, ada milinku. Buka dulu sama Nurul. Oke, semuanya. Saya pamit. Iya, Pak. Assalamualaikum. Selamat bekerja Bu Nacha. Ayo Bu Erna, lanjut. Iya, lanjut cari dulu link tak, mana itu link tak? Oh enggak, bikin ulang kita dulu. Enggak tersimpan. Kenapa tiap hari waduh kada luar sana? Oke, keluar Kak dulu, Dik. Assalamualaikum. Salam.